Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, dosen Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ibrahimi, pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, saya ingin mendeskripsikan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pemaparan ini saya sampaikan dalam rangka menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, serta sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen SMART pada tahun 2023. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, khususnya mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi sangat berperan penting dalam setiap kehidupan manusia, baik itu terikat dalam sebuah bidang akademisi ataupun privasi dari masing-masing individu. Perubahan zaman menghasilkan berbagai macam inovasi-inovasi yang menunjang setiap kegiatan manusia, yang mana semua itu memang tidak lepas dari tangan manusia yang mahir sekali dalam menerapkan teknologi. Inovasi berbasis teknologi memang banyak menimbulkan pro dan kontra dalam pengaplikasiannya. Tinggal dilihat dari berbagai sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Namun alangkah lebih baiknya jika hal positifnya dapat kita saring serta kita gunakan semaksimal mungkin, dan negatifnya kita evaluasi, khususnya untuk kelangsungan hidup manusia dalam menempuh pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Pendidikan saat ini sudah mengalami berbagai macam perubahan, khususnya dalam proses pembelajaran yang sudah dianggap semakin menarik karena hadirnya serta pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Singkatnya, bahwa pembelajaran saat ini sudah masuk pada tahap based teknologi atau berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diartikan bahwa dalam proses pembelajaran, setiap lembaga pendidikan dan peserta didik harus mempunyai perangkat atau media yang mengandung unsur teknologi guna tercapainya tujuan pembelajaran. Kemajuan teknologi mendorong banyak perubahan-perubahan, baik perubahan dalam kurikulum, perubahan tujuan isi materi pembelajaran, serta perubahan dalam menyajikan materi pembelajaran, yang mana semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran serta meningkatkan pengembangan media pembelajaran. Maka mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman serta kemampuan dalam keilmuan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan bekal kepada mahasiswa untuk belajar membangun media pembelajaran dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti diantaranya ada browsing, ada search engine, ada email, ada individual blog, ada PowerPoint, SWE Office, dan Mendeley, serta penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan electronic learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah yang pertama, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola
dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dan electronic learning dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memaksimalkan pemanfaatan browser dan browsing sebagai sumber belajar, serta search engine untuk mengelola informasi dan blog individu secara tepat guna untuk atau dalam mengakses dan bertukar informasi mengenai materi-materi pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Mendeley dalam membuat daftar pustaka otomatis. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami, menguasai, mengimplementasikan, dan mengambil keuntungan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat dan mengembangkan media pembelajaran berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic learning. Berikut adalah bahan kajian atau topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi selama 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah konsep dasar dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, tren dan tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi, baik itu berbasis elektronik ataupun berbasis internet. Yang keempat, keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran melalui media elektronik ataupun media internet. Yang keenam, karakteristik, penerapan, dan prosedur blended learning dalam pembelajaran. Yang ketujuh, Mendeley dalam membuat daftar pustaka otomatis. 8. Pengertian electronic learning. 9. Jenis-jenis browser dan browsing di internet. 10. Search engine untuk mencari sumber-sumber belajar di internet. 11. Transaksi komunikasi elektronik dengan email serta jenis-jenis presentasi, diantaranya ada presentasi PowerPoint dan presentasi Sway Office. Yang ke-11, individual blog dalam rangka mengakses dan bertukar informasi mengenai materi-materi pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic learning. Strategi perkuliahan yang saya gunakan dalam mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, yaitu yang pertama ada ceramah, yang kedua ada sharing, yang ketiga ada diskusi, dan yang keempat ada praktik. Sebelum pemaparan materi saya berikan kepada mahasiswa, biasanya terlebih dahulu saya melakukan kegiatan pretest, yang mana kegiatan pretest ini saya lakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan maupun materi-materi yang akan disampaikan. Terakhir, setelah selesai kegiatan perkuliahan, biasanya saya melakukan kegiatan post-test, yang mana kegiatan post-test ini saya lakukan adalah untuk menilai dan mengukur daya serap mahasiswa dan penguasaannya terhadap materi yang sudah saya berikan. Sedangkan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa terhadap materi-materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka akan saya lakukan diskusi dan pemberian tugas-tugas untuk mengkaji dan mengidentifikasi materi. Tugas-tugas yang diberikan antara lain yaitu ada tugas individu
dan ada tugas kelompok. Dalam tugas individu, mahasiswa diberikan tugas atau kewajiban membuat blog individu, presentasi sesuai office, dan Mendeley. Sedangkan dalam tugas kelompok, dalam hal ini mahasiswa dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan sesuai dengan RPS yang tidak membutuhkan praktek. Selanjutnya mereka bisa menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisa yang telah dilakukan bersama kelompoknya masing-masing. Terakhir, untuk proses penilaian, saya menggunakan dua model penilaian. Yang pertama penilaian proses, dan yang kedua adalah penilaian hasil. Penilaian proses adalah meliputi performa mahasiswa dalam mengikuti diskusi-diskusi kelas dan persentase kehadiran. Sedangkan yang kedua, penilaian hasil, yang mana penilaian hasil ini dilihat dari keterlibatan mahasiswa dalam membuat tugas, keikutsertaan mahasiswa dalam ujian tengah semester, dan keikutsertaan mahasiswa dalam ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saya ampu. Sedangkan proses kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa di dalam kelas akan saya lanjutkan pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka perkuliahan pada sore hari ini dengan pembacaan bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai fungsi teknologi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Tapi sebelum itu, saya akan mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kira-kira siapa di sini yang bisa menjawab terkait dengan apa makna dari teknologi itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa makna pembelajaran? Mungkin ada yang bisa jawab? Baik, siapa yang bisa menjawab terkait dengan makna teknologi? Ya, saudara Risma nanti yang menjawab tentang teknologi pembelajaran. Saudara? Riri, ya, silakan dari Risma dulu terkait makna dengan makna teknologi itu sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi adalah pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan perangkat dengan metode saintifik untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Pembelajaran merupakan pengaturan kondisi atau lingkungan yang menghasilkan fasilitas atau kemudahan belajar. Tadi sudah dijawab oleh saudara Risma terkait dengan teknologi dan makna pembelajaran oleh Riri. Baik, jawaban yang sangat bagus dan saya bersyukur kalian masih mengingat materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama bisa kita lihat di PPT yang saya tayangkan. Yang pertama adalah teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti contoh, semuanya dalam proses pembelajaran klasikal dulu sangat sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru karena durasi waktu yang sangat singkat sehingga mereka sulit untuk mengulang materi yang sudah disampaikan oleh sang guru. Tapi dengan hadirnya teknologi, mereka bisa melihat kembali atau mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Salah satu contohnya adalah pembuatan blog individu yang akan saya sampaikan nanti kepada kalian.
Di dalam blok individu itu sang guru bisa memberikan materi-materi yang sudah disampaikan atau materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Salah satu contohnya juga bisa menyajikan video, sehingga dengan video tersebut peserta didik bisa mengulang-ulang materi apa yang sudah disampaikan oleh sang guru. Yang kedua, mempermudah mencari informasi atau referensi. Seperti yang kalian ketahui dan kita pahami bersama, bahwa dengan kehadiran teknologi atau yang dikenal dengan yang kita pahami sekarang dengan internet, peserta didik atau mahasiswa dengan mudah mencari referensi kapan saja dan di mana saja. Tapi tetap dalam tanda kutip harus dalam pantauan dan pengawasan guru atau dosen. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Meningkatkan minat belajar itu pasti, karena dengan hadirnya teknologi kita bisa menyajikan atau menampilkan gambar-gambar atau video-video yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang keempat, sebagai infrastruktur pembelajaran. Apa itu infrastruktur pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Infrastruktur itu apa? Kalau bangunan kan ada infrastruktur bangunan, itu kan seperti itu. Apa infrastruktur pembelajaran? Yuk, siapa yang bisa menjawab apa itu infrastruktur pembelajaran? Silakan Adi. Infrastruktur pembelajaran adalah konsep dasar atau penunjang utama dalam proses pembelajaran. Baik, jawabannya bagus. Tepuk tangan dulu tuh Adi. Jadi peranan ICT itu dalam pendidikan dan pembelajaran adalah sebagai infrastruktur pembelajaran. Jadi sebagai konsep dasar atau penunjang utama dalam proses pembelajaran. Yang kelima, sebagai sumber bahan ajar. Jadi dengan adanya teknologi, sumber belajar peserta didik itu dapat kita cari dengan mudah. Yang keenam, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Itu jelas, karena dengan adanya teknologi dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat mempermudah siswa dalam menyerap apa yang disampaikan oleh sang guru. Yang ketujuh, sebagai sumber informasi penelitian. Jadi ini kalau untuk dunia pendidikan kelas dasar mungkin belum masuk, tapi untuk dunia kemahasiswaan maka peranan ICT ini sebagai sumber informasi penelitian, karena mahasiswa dapat mencari referensi di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi. Yang kedelapan, sebagai media konsultasi dan diskusi. Jadi dengan hadirnya teknologi itu menghapus keterbatasan antara komunikasi antara peserta didik dengan gurunya, antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi dengan adanya teknologi itu mempermudah komunikasi dan konsultasi. Nah, di sini di samping kanan, di sini ada inovasi ICT. Ini ICT pada masa-masa tempo dulu. Ini ada perkembangan inovasi ICT di masa-masa sekarang. Yaitu pertama dengan hadirnya e-learning atau yang disebut dengan pembelajaran berbasis elektronik. Yaitu yang pertama, mempermudah interaksi antara siswa dengan guru. Itu sama relevansinya dengan yang 8 tadi. Yang kedua, dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan bisa diulang-ulang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, peserta didik tinggal berkunjung. Seperti kalian membuat blog. Blog individu itu fungsinya apa? Untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik. Oh, ini loh referensi-referensi yang direkomendasi oleh sang guru. Jadi pantauan kita di sana ketika menuangkan tulisan-tulisan sesuai dengan RPP yang Anda tuangkan nanti dalam pembelajaran, sang peserta didik bisa melihat di blog individu sang guru. Oh, ternyata referensi-referensi atau materi-materi yang direkomendasi oleh guru kita adalah yang tertuang dalam blog individunya. Terus yang ketiga, mempermudah mengerjakan tugas. Dengan hadirnya ICT sudah kita maklumi bersama, membuat tugas sekarang lebih mudah. Tinggal copy paste itu, tapi jangan dilakukan. Ya, itu untuk mempermudah mencari referensi di berbagai dunia. Ya, untuk mempermudah saja, tapi bukan untuk mempermudah mengerjakan. Memang itu kalimatnya mempermudah mengerjakan, tapi dilarang murni copy paste. Yang keempat, materi belajar lebih
interaktif dan mudah dipahami. Ya. Yang kelima, menambah keahlian dan skill teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini, meskipun keterbatasan kita di pondok pesantren dengan perangkat, kita jangan sampai ketinggalan paling tidak informasinya. Ya. Baik, selanjutnya fungsi teknologi sebagai bidang ilmu. Yang pertama, dengan hadirnya teknologi sebagai referensi ilmu pengetahuan terkini. Jadi kita tidak terpaku hanya kepada perpustakaan. Kita dengan di HP, maka tidak salah ada istilah mengatakan bahwa dunia dalam genggaman. Tapi kebanyakan situasinya yang berjalan saat ini adalah banyak menggunakan HP tapi tidak menggunakan dalam proses pembelajaran dan pendidikan, lebih banyak kepada dunia media sosial. Ya. Yang kedua, sebagai manajemen pengetahuan. Jadi untuk mengatur pengetahuan kita, ketika ternyata kemampuan saya cuma sampai di level ini, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya? Jadi tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kadar kemampuan peserta didik, kapan mau dilakukan, kapan akan membaca, dan tingkat pembelajaran apa yang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, ada jaringan pakar beragam bidang ilmu. Itu sudah sangat jelas dengan hadirnya internet, dengan hadirnya teknologi, kita mengetahui berbagai pakar-pakar ilmu yang ada di dunia dengan tinggal pencet di Google dengan searching atau browsing. Yang keempat, ada jaringan antar institusi pendidikan. Jadi dengan adanya jaringan berbasis teknologi ini, komunikasi antar lembaga pendidikan itu sangat mudah. Kita bisa bertukar informasi, kita bisa bertukar tentang pengembangan pendidikan, tentang kurikulum dan yang sejenisnya. Yang kelima, ada pusat pengembangan materi ajar. Pusat pengembangan materi ajar ini saling bertukar informasi dari lembaga A, lembaga B, dan C, saling bertukar informasi tentang pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi teknologi sebagai alat bantu. Seperti di semester sebelumnya saya memberikan materi tentang mata kuliah apa? Media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar itu sebagai alat bantu, ya, alat bantu. Karena media juga hasil dari teknologi. Baik, fungsi teknologi sebagai alat bantu yang pertama adalah sebagai animasi peristiwa. Sebagai animasi peristiwa, maknanya di sini adalah sang guru bisa memberikan pembelajaran dengan memberikan animasi peristiwa tanpa harus memperlihatkan kejadian aslinya. Seperti fungsi kemarin di semester 3 media dan sumber belajar menurut Kirlan dan Eli bahwa media pembelajaran memiliki 3 karakteristik, yang salah satunya adalah sebagai manipulatif, properti. Jangan sampai lupa ya di semester kemarin. Yang kedua, alat uji siswa. Jadi dengan ICT kita dengan mudah sekali mengetahui kemampuan peserta didik kita dengan memberikan kuis, kemudian dengan mudah kita juga memberikan evaluasi penilaiannya. Sebagai alat bantu sumber referensi ajar. Sebagai alat bantu sumber referensi, seperti yang saya sampaikan tadi, mempermudah mencari referensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, sebagai alat bantu evaluasi kinerja siswa, hampir sama dengan alat uji tadi. Yang kedua, alat bantu interaksi guru dan siswa, yang mana di dalamnya ini hampir sama sebenarnya dengan fungsi-fungsi yang tadi. Tinggal kalian kembangkan lagi nanti untuk dibaca-baca lagi, bisa dibaca-baca lagi nanti ketika sampai di rumah. Ya. Ini hampir sama antara dengan yang tadi. Yang pertama tadi ini sebagai undang ilmu ataupun sebagai alat bantu. Fungsi ICT sebagai fasilitas. Di sini ada perpustakaan elektronik,
ada kelas virtual dan segala macam. Nanti bisa kalian tanyakan sebelum perkuliahan ini ditutup. Sudah selesai? Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan hari ini? Silakan. Ya, silakan Mila. Apakah teknologi itu sangat berpengaruh terhadap dunia pembelajaran? Ya, tadi pertanyaan dari Mila. Apa tadi yang disampaikan? Apa fungsi Teknologi dalam dunia pendidikan. dalam dunia pendidikan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya Pak. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya guru atau dosen dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Baik, tadi pertanyaan saudari Mila sudah dijawab oleh Antika, ya. Ada yang mau menyempurnakan? Kalau tidak ada, saya sempurnakan sendiri. Karena sebenarnya apa pertanyaannya Mila tadi sudah tertuang dalam PPT, yaitu adalah peranan ICT dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini yang sebelah kanan bisa kalian pelajari sendiri nanti. Yang sebelah kanan itu lebih spesifik kepada teknologinya. Yang sebelah kiri lebih spesifik kepada pengembangan atau inovasi teknologi itu sendiri, yaitu lebih kepada elektronik berbasis pembelajaran berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-learning. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya memberikan post-test dulu terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang bisa jawab apa fungsi ICT sebagai alat bantu. Silakan angkat tangan. Fungsi teknologi ada 3. 1. Animasi peristiwa. 2. Komunikasi guru dan siswa. 3. Pengajar mandiri. Baik, untuk perkuliahan sore ini saya sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, saya akan buat sebuah kesimpulan bahwa teknologi saat ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Ya, walaupun zaman berubah begitu pesat, ini berefek kepada perkembangan proses pembelajaran itu sendiri. Yang awalnya pembelajaran bertitik buku kepada seorang guru atau yang dikenal dengan teacher centered learning, maka pembelajaran abad 21 ini, maka model pembelajaran abad 21 lebih bertitik buku kepada peserta didik. Jadi yang awalnya berpusat kepada guru, dengan hadirnya teknologi, pembelajaran adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik bisa kapan saja dan di mana saja mengakses sumber-sumber bahan belajar secara online, tapi tetap dalam kontrol seorang guru. Ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita tutup pembacaan dengan pembacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saya ampu, serta video pembelajaran bersama mahasiswa di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.